Sebenarnya saya ingin memulai podcast kali ini dengan memasukkan unsur interview atau wawancara dengan beberapa orang yang saya temui di berbagai tempat dan kesempatan. Namun kemudian ternyata dari beberapa yang saya temui, semuanya itu tidak ada yang mau untuk diwawancarai. Kenapa mereka menolak untuk diwawancarai? Ini dari beberapa alasan yang dikemukakan, salah satunya adalah masalah privasi, kemudian yang kedua masalah kelangsungan hidup. Risiko yang diambil apabila pendapat dia mengenai isu yang ingin saya tanyakan itu keluar di ruang publik. Takut ada yang tersinggung, takut ada yang tidak enak hati. Dan kita harus mengerti dan memahami itu ya. Isu apa sih sebenarnya yang saya kemukakan kepada mereka? Tidak lain tidak bukan, isu yang ingin saya kemukakan waktu itu adalah isu mengenai masalah korupsi di sekitar kita. Ini yang menjadi sangat sensitif untuk mereka. Mereka bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan, namun mereka tidak bersedia untuk direkam, alias mereka maunya off the record. Mereka tidak mau nama mereka disebut, atau yang mereka sampaikan secara spesifik itu tampil di podcast saya ini. Sebenarnya pertanyaan saya tidak terlalu berat, tidak terlalu rumit ya. Hanya ada 3 pertanyaan. Pertama, sederhana saja. Apakah mereka yang saya tanyakan ini mengetahui bahwa pada tanggal 9 Desember kemarin itu adalah Hari Anti Korupsi Sedunia? Jawabannya seperti yang saya duga, seperti yang saya tebak. Semuanya menjawab tidak tahu. Antara tidak tahu atau tidak peduli itu beda-beda tipis ya. Lalu kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah menurut kalian sebenarnya korupsi itu ada atau tidak sih di tingkat nasional di negara kita atau di tingkat lokal di kota kita ini? Ada enggak sih? Semua juga kemudian menjawab 100% ada. Korupsi itu ada di sekitar kita. Nah, pertanyaan ketiga yang menarik ini, dan memang saya sengaja pancing sengaja saya ungkapkan, menyangkut dengan pertanyaan dengan nomor 2. Kalau benar ada korupsi di negara kita, di kota kita, lantas sebenarnya korupsi itu perlu kita berantas atau tidak sih? Lucu ya pertanyaannya ya. Tapi jawabannya ternyata menarik. Tidak seragam malah. Kita yakinnya semua akan menjawab, oh korupsi perlu kita berantas. Ternyata tidak juga. Ada beberapa dari mereka yang saya tanyakan ini menjawab, korupsi tidaklah perlu untuk kita berantas. Ini menarik. Dan ini yang akan kita bahas panjang lebar ya. Isu menarik, mengapa ada yang mendukung pembiaran tindakan korupsi. Korupsi itu sebenarnya pada akhirnya penggunaan dari dana korupsi itu kembali kepada rakyat juga, kembali kepada masyarakat juga. Ambil contoh umpama para pelaku koruptor ini pengen membangun istana yang megah, mewah, besar ya. Tentu dong mereka tidak akan mungkin membangunnya sendiri. Perlu tenaga-tenaga ahli, arsitek, desainer interior, kemudian tukang-tukang pembangunan istana mereka itu, lalu penyedia, penyalur distribusi dari material-material mahal yang mereka beli untuk membangun istana itu, yang sekali lagi pada akhirnya menyampaikan uang yang mereka korup itu kembali kepada masyarakat juga. Betul kan?
Tidak salah kan? Tidak salah sih. Hanya saja kemudian logika ini kalau kita benturkan dengan logika pemerataan pembangunan, ini akan lebih menarik lagi. Ini mungkin yang tidak disadari oleh para pendukung tindak pidana korupsi ini, bahwa korupsilah yang menyokong ketidakadilan kesenjangan pembangunan antara pusat daerah Jawa dengan daerah-daerah terpencil, tertinggal seperti daerah kita. Lah, apa hubungannya? Apa logika yang dibangun dari perilaku korupsi dengan kesenjangan pembangunan antara pusat dengan daerah? Sederhana saja. Para pelaku korupsi tentu saja akan menghabiskan sedikit dari hasil korupsi mereka dengan masyarakat bawah. Mereka akan menyumbang panti asuhan, mereka akan membangun masjid, mereka akan membagikan uang ke konstituen-konstituennya. Namun itu hanya sekali lagi segelintir. Kok bisa? Ya, karena ketika mendapatkan jumlah uang yang banyak dan besar, orang cenderung untuk menghabiskannya kepada hal-hal yang berkaitan dengan pelampiasan syahwat dan hawa nafsu, yang sayangnya terkadang tidak bisa dipenuhi di daerah-daerah terpencil dan tertindas. Syahwat-syahwat dan kenikmatan sesaat yang mereka ingin dapatkan itu biasanya hanya bisa mereka dapatkan di kota-kota besar seperti ibu kota provinsi, seperti kota-kota besar di Jawa, di Jakarta, yang memiliki berbagai fasilitas yang mendukung pelampiasan syahwat hawa nafsu untuk para pelaku korupsi. Pembangunan satu rumah kecil atau satu langgar kecil untuk masyarakat kecil, itu bagi para pelaku korupsi, bagi para koruptor, itu bisa dihabiskan dalam satu malam di kota besar. Terserah kalau mau percaya atau tidak. Membeli mobil-mobil mewah itu tidak akan sama sekali menguntungkan masyarakat-masyarakat kecil. Hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Sehingga uang dari hasil yang mereka ambil, yang mereka korup dari daerah, itu habisnya kembali ke kota-kota besar, di ibu kota, di pusat. Itulah kenapa pembangunan di daerah-daerah, di kota-kota kecil, itu masih begitu-begitu saja. Masih kalah jauh dengan yang ada di Jawa, di ibu kota, di pusat. Perilaku korupsi erat kaitannya dengan itu tanpa kita sadari sebenarnya. Cuma hanya saja kemudian, karena ini sudah menjadi bagian dari budaya, sebuah penyakit akut yang sembuh tidak, membunuh pun tidak, tapi menyengsarakan. Dan sepertinya masyarakat kita, terutama masyarakat bawah, terbiasa menerima kesengsaraan hidup. Akhirnya hanya bisa pasrah dan mencoba mengambil pikiran positif bahwa korupsi pun ternyata baik untuk kita. Apalagi dengan pemberantasan yang katanya ini penyakit oleh lembaga-lembaga yang seharusnya bekerja efektif, malah masih sepertinya tebang pilih dan membiarkan berbagai kasus besar menguap gitu saja. Jadi ya mungkin ada benarnya. Kita biarkanlah saja korupsi itu
tetap ada, tetap tumbuh, dan biarkan kita menikmati apapun yang diberikan oleh para pelaku koruptor itu, entah itu remah-remah roti atau tulang belulang, dan biarkan mereka para pelaku korupsi itu menikmati daging-daging empuk